Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpaan kita kali ini belajarnya tentang pergeseran atau translasi. Translasi pada suatu benda, apa itu? Nah, bagaimana cara menentukan koordinat bayangan hasil translasi pada koordinat kartesius? Supaya kamu mengetahui dan memahami jawaban dari pertanyaan ini, lakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Kegiatan pertama, translasi pada suatu benda. Pernahkah kamu menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Perhatikan gambar datar A pada gambar di samping. Kemudian perhatikan bangun A aksen yang merupakan bayangan dari A. Kamu dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun A. Ayo kita mencoba. Untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bangun A sehingga menjadi bangun A aksen, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini ikuti langkahnya ya. Yang pertama, pilih sembarang titik sudut pada bangun awal A. Mau sudut yang mana saja boleh. Kamu dapat memilih sembarang titik sudut dari bangun, kemudian berilah nama titik sudut tersebut. A, huruf besar misalnya di sini. Ini misalnya ya. Nah, pada titik sudut bayangan yang bersesuaian dengan titik A, berilah nama A aksen. Nih. Dari titik A, gambarlah horizontal sampai tepat berada pada bagian titik A aksen. Horizontal artinya mendatar. Selanjutnya, gambarlah garis vertikal dari titik tersebut sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen. Vertikal itu garis ke atas atau ke bawah. Ketiga, hitung berapa satuan panjang horizontal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser atau bertranslasi secara horizontal ke kanan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6. Ini misal. Hitung berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan seberapa jauh bangun A bergeser atau bertranslasi ke vertikal ke bawah. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5 berarti ya. Nah, tuh. Sedikit informasi, jika suatu translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif. Jika benda ditranslasikan ke arah kanan, ya, kalau ke kanan positif, kalau dipindahkan ke kiri dia negatif. Lalu bila digesernya vertikal, kalau ke atas dia positif, ke bawah negatif. Kegiatan 2, translasi pada koordinat kartesius. Nah, kita ketahui misalnya segi 4 ABCD memiliki titik sudut di A, B, C, dan D. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangan jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri ya, dan 2 satuan ke bawah. Kita lihat. Oh, ini segitiga. Kalian bisa coret-coret di buku kamu, buat segi 4 ABCD-nya. Lalu nanti kamu geser 4 satuan dia ke kiri dan 2 satuan ke bawah ya. Maka hasilnya titik sudutnya yang tadi didapat dari X kurang 4 nih. Nanti hasilnya ke sini. Nah, kalau contoh seperti ini, contoh yang ini ambil misalnya titik sudutnya maunya yang ini, A-nya, A. Di sini satuannya dia ini A aksen, ini bayangannya misalnya ya.
Maaf. Nah. Ya dah. Nah, ini misalnya bayangannya. Ini yang aslinya. Nah, sekarang kita lihat. Dia satuannya ke mana nih arahnya bayangannya? Ke kanan. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, 4, 5, 6. 6. Berarti dia 6 satuan ke kanan, kemudian 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Berarti pergeseran atau translasi ini adalah 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Paham ya? Jadi setelah kamu melakukan beberapa kegiatan berikut tersebut di atas, coba kamu simpulkan bagaimana cara mendapatkan koordinat hasil translasi dari suatu benda pada koordinat kartesius. Ini lihat, ini adalah materi esensinya, pergeseran. Kamu pahami contoh 1. Nah, ini juga asalnya A, ini pergeserannya. Berarti ini pergeserannya 4 ke kanan, 3 ke bawah. Nah, kita menuju ke pelatihannya ya. Sampai di sini dulu. Salah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.